Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala tajaddudi awaidi fadlih. Alhamdulillah ala ta'addudi mawaidi tawlih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه وخليله شهادة نحظى بشريف وصله وعظيم نواله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد سيد أنبيائه وأكرم رسله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين الصادقين والتابعين في قوله وفعله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du habaibna al-kiram asatidna al-aizza hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi MC mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita semuanya untuk mengobati rasa rindu kita dalam bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita harapkan yang lebih dari itu adalah diobatinya rasa rindu untuk jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bisa jumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anda sudah dianggap aman di akhirat. Dengan pasti Rasulullah bersabda dalam berbagai macam redaksi hadis, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Dalam hadis yang lain, man ra'ani faqad ra'al haq, barang siapa yang melihatku maka dia melihat kebenaran. Sebagian ulama mengartikan hak di sini bukan kebenaran diddul batil, kebalikan batil, tapi hak adalah Allah. Barang siapa yang melihatku berarti melihat Allah. Saya berbicara kepada orang yang cinta sama Rasulullah. Saya tidak pedulikan kepada orang-orang yang kemudian berusaha untuk mencari-cari kesalahan di majelis ini. Saya tidak memperdulikan orang-orang yang kemudian berusaha untuk salah faham, gagal faham di dalam urusan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, senang salawat. Kita bersyukur kepada Allah, dekat dengan kawan-kawan yang senang salawat Nabi. Kita bersyukur kepada Allah, kita menimba ilmu, mengambil ilmu, pengetahuan agama dari ulama-ulama yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah memiliki orang tua yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah punya istri, punya anak, punya keluarga yang senang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan beberapa kali gimana banyak ujian, cobaan untuk hadir di majelis ini. Namun alhamdulillah semuanya bisa hadir. Mungkin yang mau hadir ada khawatir-khawatir, takut-takut, belum lagi kena hujan sekalipun.
Andai orang berpikir tentang uzur saja secara hukum fikih, jangankan majelis taklim, Jumatan saja jadi uzur, nggak ikut Jumatan gara-gara hujan. Namun alhamdulillah, ini adalah mudah-mudahan menjadi tanda besar, tanda utama hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai bukan karena hidayah, perkara yang terang benderang, jelas sejelas-jelasnya kebenaran dan kemuliaannya, menolak dan bahkan meleceh-lecehkan, merendah-rendahkan. Masih kurang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masih kurang. Udah Allah berfirman seakan-akan dengan bahasa awam kita, aku Allah yang maha agung, yang maha tinggi, Tuhan semesta alam. Bukan sekedar Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikatnya. Jumlah yang terbesar dari makhluk. Lailatul Qadar aja turun malaikat langit ke muka bumi bi'adadil awraqis syajar wa bi'adadir rimal. Lebih banyak daripada jumlah dedaunan pepohonan dan juga lebih banyak daripada jumlah pasir-pasir. Itu malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Apakah semua malaikat? Enggak. Demikian banyak malaikat semuanya, semua malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup itu, diperintah lagi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Terus ada orang yang kemudian mengatakan nggak penting sholawat. Masih ada orang yang mengatakan sholawat-sholawatan nggak ada dalilnya. Masih ada orang yang mengatakan sholawat-sholawatan bid'ah. Supaya Anda faham nilai hidayah ya ikhwan, supaya Anda ngerti nilai hidayah, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita sampaikan, kita tidak merendahkan ilmu apapun, kita tidak merendahkan majelis apapun, kita tidak merendahkan ustaz siapapun, tidak. Tapi alangkah merupakan kebanggaan tersendiri dan kemuliaan tersendiri kalau nanti Anda di hari kiamat ada satu orang yang kemudian dia lebih dekat kepada Rasulullah, kemudian bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku dulu kenal sholawat sebab orang ini. Tidak cukuplah itu kemuliaan besar ya ikhwan? Ini majelis adalah majelis istimewa ya ikhwan. Berapa banyak orang yang sering hadir pengajian tapi hatinya masih kaku, hatinya masih beku, hatinya masih sulit untuk menerima adab sopan sama guru. Bahkan mungkin sering kita dengar antar ustadz bisa tengkar gara-gara murid. Murid ini cerita sama ustadz ini, murid ini cerita sama ustadz ini, ujung-ujungnya antar ustadz tengkar. Tapi alhamdulillah, di majelis yang semisal ini, orang hadir pengajian sekali dua kali majelis saja, sudah hatinya dibuat oleh Allah senang, dibuat oleh Allah rindu, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gembira, hatinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala luluh, ingin banyak-banyak sholawat. Bukan karena faktor pengurus, bukan karena faktor ustadznya, bukan karena faktor yang di depan. Meskipun pastinya datangnya para asatidz dan habaib memberikan warna tersendiri yang insya Allah menambah keberkahan untuk kita semuanya. Tapi faktor terbesarnya adalah karena ketika Nabi Muhammad
Syekh Mulla Ramadan Al-Buti. Dalam kitab tersebut Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan, di saat abahku sakit keras yang luar biasa, nakhafu alai, kami sudah khawatir akan keadaan abah. Kami kumpul keluarga. Setelah sudah ikhtiar zahir dilakukan, kita semuanya melakukan ikhtiar batin. Dalam kitab tersebut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, putraku yaitu Dr. Taufik, sekarang masih ada, Dr. Taufik, banyak sedekah, sedekah, ngambil hadis dawu mardakum bis sedekah, obatin orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Adekku banyak masak kemudian bagi-bagi kepada fuqara masakin. Iparku banyak ngumpulin bantuan kepada kerabat-kerabat dan lain sebagainya. Semuanya melakukan apa yang bisa dilakukan. Ada yang banyak zikir dan lain sebagainya. Aku berpikir apa yang bisa aku lakukan. Syekh Said Ramadan Al-Buti kemudian aku kumpulkan kawan-kawan untuk baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari abahku seger dan abahku ngomong, bilang, tadi malam aku mimpi semua kalian memberikan hadiah kepadaku. Aku senang dengan hadiah kalian, tapi aku tidak pernah tidak melihat hadiah yang lebih besar nilainya daripada hadiah yang dibawa sama putraku Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tidak merendahkan amal lain, tapi nilai sholawat bersama-sama untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nilainya luar biasa ya ikhwan, berbeda. Silahkan ngaji dimanapun, silahkan ambil ilmu dari manapun, tapi insya Allah kita berusaha ini di majelis untuk menambah rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti malam kita tidur pejamkan mata, tapi mulut dan hati insya Allah selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti malam kita tidur pejamkan mata, tapi sebelum pejamkan mata, sebelum kita tidur, otak kita sudah berpikir di sekeliling makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejamkan mata, mau tidur, tapi insya Allah khayalan kita berada di raudhahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejamkan mata, tapi harapan besar kita insya Allah Rasulullah mau datang kepada kita. Ya ikhwan, nggak ada kemuliaan yang lebih besar daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kemuliaan yang ada semuanya faktor kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering hal ini kita bahas. Bahkan hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu kalamullah? Saya akan tanya, Taurat kalamnya siapa? Kalamnya Allah kan? Taurat kalamullah. Zabur kalamnya siapa? Kalamullah. Injil kalamnya siapa? Kalamullah. Quran kalamullah. Tapi kenapa Quran lebih mulia? Sama-sama kalamullah, tapi kenapa Quran yang lebih mulia? Karena faktor baginda Nabi yang beri. Semestinya kalau sesuatu yang bersifat kalamullah, makhluk tidak ada kemudian berani-berani kemudian beda-bedakan antara ini dengan itu. Ini adalah sifatnya Allah, kalamullah. Tapi kenapa Al-Quran lebih mulia? Ini bukan berarti kok kemudian merendahkan yang lain, bukan. Tak ubahnya sama dengan kita semuanya memuliakan para anbiya wal mursalin. Jangan dibeda-bedakan. Namun pastinya yang tertinggi, yang termulia, yang teragung, yang teristimewa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu hanya umat Islam, hanya umat Islam
yang selamat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Karena Islam memuliakan semua nabi. Tidak ada orang Islam merendahkan Nabi Musa, tidak ada orang Islam merendahkan Nabi Isa, tidak ada orang Islam merendahkan para anbiya yang lain. Semuanya dimuliakan. Bahkan, mohon maaf, kita semuanya umat Islam, banyak anak-anak kita kasih nama Ibrahim, anak kita kasih nama Nabi, kita kasih nama Musa, anak saya namanya Isa. Sekarang tanya, ada enggak orang Nasara yang ngasih nama anaknya Muhammad? Ada enggak orang Yahudi yang ngasih nama anaknya Muhammad? Tidak ada. Kita memuliakan semua para anbiya wal mursalin. Tapi pastinya kemuliaan tertinggi, keagungan yang tertinggi, keistimewaan yang tidak bisa dibuat kata-kata adalah kemuliaan dan keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud membeda-bedakan, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, adalah tidak membedakan dalam makom kenabian, tidak membedakan dalam kemuliaan kerasulan. Ini ilmu tauhid. Bukan kemudian membenci satu, menerima yang lain. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Iman dengan sebagian, kafir dengan sebagian, tidak semisal itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan mereka berkeinginan untuk membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Kemudian ayat itu menyatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir yang betul-betul kafir. Kenapa? Karena membenci, membedakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga permasalahan cinta ini besar, tadi disebutkan sama Habib Hekal. Tidak cukupkah kemudian resiko kebalikan cinta benci? Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang membenci, memusuhi satu waliku, maka aku umumkan perang dengan dia. Satu wali. Kita bisa dan kita boleh memuliakan seorang wali lebih dari yang lain, boleh. Tapi jangan kemudian merendahkan wali yang lain. Jangan merendahkan wali yang lain. Anda menghormati seseorang melebihi dari yang lain, boleh. Tapi jangan rendahkan yang lain itu. Ini loh perbedaannya. Sedangkan orang-orang kafir semuanya tanpa terkecuali, mereka memuliakan nabinya, tapi mereka melecehkan nabi yang lain. Alhamdulillah, umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya sebagai tamsil, kalau saya punya anak, Anda boleh senang lebih kepada anak saya yang namanya Ahmad, boleh. Tapi jangan pula Anda membenci Hasan atau Husain. Gitu. Anda boleh lebih senang sama Ahmad, kemudian Hasan Husain nomor sekian cintanya. Mungkin karena Ahmad lebih lucu, tapi kalau Anda membenci salah satu dari anak saya, ya pasti saya nggak senang meskipun Anda mencintai satunya yang lain. Demikianlah ya ikhwan. Urusan tauhid, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, bukan berarti artinya nggak boleh memuji baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita selalu lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lesan kita insyaallah selalu diberi hidayah dan taufik untuk banyak shalawat kepada Rasulullah. Detak jantung kita mudah-mudahan selalu
memiliki kesamaan dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita dalam keberkahan Rasulullah, mati kita dalam keberkahan Rasulullah, di alam barzakh selalu insya Allah disertai dengan